Cara mengkombinasikan rumus if, left, mid, right di aplikasi Microsoft Excel. Oke guys, kita akan coba mengkombinasikan keempat rumus ini, dan ini adalah tabel yang akan kita gunakan sebagai contoh. Untuk kalian yang sebelumnya belum pernah mengenal keempat rumus ini, saya sarankan kalian belajar keempat rumusnya terlebih dahulu. If itu apa, left itu apa, mid itu apa, right itu apa. Karena ini pembahasan lanjutan, jadi kalau dasarnya belum terlalu paham, kalian juga akan sedikit kesusahan untuk memahaminya. Singkatnya, rumus if ini kita gunakan untuk membuat sebuah pernyataan. Nah, kalau pernyataannya benar, apa yang akan terjadi, dan kalau pernyataannya salah, apa yang akan terjadi juga, guys. Nah, kemudian untuk left, mid, sama right kita gunakan untuk mengekstrak sebuah data. Lebih singkatnya, lebih simpelnya, dan lebih mudahnya digunakan untuk mengambil suatu karakter dari sel tertentu. Oke, di sebelah kanan udah ada keterangannya. Yang pertama kita akan mengisi jenis kelamin. Jenis kelamin diambil satu karakter pertama, jika L laki-laki, jika P perempuan. Nah, if itu juga kan artinya jika. Jadi kalian bisa menggunakan rumus if ketika soal yang kalian temui ada kata jika. Meskipun tidak ada kata jika, tapi di dalamnya mengandung kata jika, kalian bisa menggunakan rumus tersebut. Sebagai contoh, status diambil dari satu karakter terakhir. Nah, di sini kan nggak ada kata jika satu jomblo, jika dua menikah, enggak ya. Tapi ya, karena makna itu tersirat, jadi ya tetap kita menggunakan rumus if. Oke, langsung aja kita contohkan. Di sini untuk jenis kelamin sama dengan if, kemudian buka kurung. Logical test kita menggunakan rumus left. Kenapa? Karena kodenya itu satu karakter pertama. Itu otomatis dari kiri ya karakternya, ataupun ada di sebelah kiri, maka kita menggunakan rumus left untuk mengambilnya. Kemudian kita buka kurung lagi, teks. Klik sel yang ingin kita ambil karakternya, tambahkan koma ataupun titik koma. Ini menyesuaikan settingan yang ada di Excel kita. Kemudian tambahkan 1 untuk number chart. Artinya apa? Kita akan mengambil satu karakter aja dari sebelah kiri. Oke, makna rumus left ini kita akan mengambil data yang ada di sel B2 ini satu karakter dari kiri. Nah, kemudian kita tambahkan sama dengan, kita tambahkan tanda kutip L yang pertama. Oke, ini adalah pernyataan kita yang pertama. Pernyataannya gimana? Huruf pertama dari sebelah kiri itu L ataupun sama dengan L. Nah, kalau pernyataan ini benar, kenapa? Kalau pernyataan ini benar, kita akan gantinya menjadi laki-laki ataupun kita akan menuliskan laki-laki. Oke, jadi nanti ketika yang huruf pertama nih dari kiri itu L, kita akan tuliskan laki-laki. Nah, kalau pernyataan yang di depan ini salah, yaitu pernyataan ketika huruf di depan ini L. Nah, kalau bukan L kenapa? Kita akan ganti menjadi perempuan. Nah, singkatnya gitu guys. Agak bingung ya wajar, namanya juga baru belajar ya guys. Kalau udah tinggal tekan enter aja. Nah, nanti secara otomatis ketika yang di depan ini L, itu laki-laki. Kalau bukan L, kita isi dengan perempuan. Oke, jadi begitu ya logical testnya. Nah, kita akan coba mengisi, ini sedikit lebih panjang daripada yang tadi karena pernyataannya itu ada 3. Kalau tadi kan jika L laki-laki, jika P perempuan. Kalau ini jika J Jakarta, B Bandung, dan S Semarang. Cara mengerjakannya gimana? Kita lihat kota diambil dari karakter ketiga dari kode ini ya, berarti yang ada di tengah ini C, J, B, S, dan seterusnya. Nah, kenapa kok ini karakter ketiga? Karena strip, spasi, tanda baca itu juga masuk ke dalam karakter. Jadi kalian harus hitung ya, kalau karakter keberapa, tanda strip, tanda baca, koma, titik itu juga dihitung. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Sama dengan if, kemudian kita buka kurung. Untuk mengambil data yang ada di tengah ataupun membuat pernyataan dengan data yang ada di tengah, kita menggunakan mid. Mid, koma ataupun titik koma. If, buka kurung, kemudian ini logical testnya. Gimana nih? Salah nih. Mid, buka kurung, kita menggunakan rumus mid, kemudian buka kurung lagi. Nah, gini guys. Kita klik kodenya, kemudian text number, tambahkan koma atau titik koma, ini menyesuaikan settingan Excel kita ya. Star number, kita akan mengambil karakter keberapa dari sel B2 ini, dari sini. Kita akan mengambil karakter ketiga. Koma ataupun titik koma, berapa karakter yang ingin kita ambil? Kita akan mengambil satu karakter. Setelah itu tinggal tutup kurung. Nah, di sini kita buat pernyataan lagi sama dengan
Nah, apa? J. Oke, kita akan membuat pernyataan huruf yang ada di tengah itu J. Nah, kalau pernyataan ini benar, apa yang akan terjadi? Kita akan isi dengan Jakarta. Oke, begini. Nah, selanjutnya koma ataupun titik koma. Nah, karena di sini ada dua kriteria lagi ataupun dua if lagi ya, maka kita harus ulang satu kali lagi yang ada di sini. Nah, gimana? If, pokoknya sama persis, guys. If, kalian juga harus tahu logikalnya ya. If, kemudian kita buka kurung, logical testnya menggunakan rumus mid, buka kurung lagi, kemudian kita klik teksnya, koma ataupun titik koma, kita akan mengambil karakter ketiga, kita akan mengambil satu karakter. Oh, ini enggak sengaja keblok ya. Nah, kita 3, kemudian kita akan mengambil satu karakter, kemudian tutup kurung. Nah, pernyataannya apa? B. Karena kan Bandung ya, guys. Nah, kita akan membuat sebuah pernyataan apakah ataupun ketika huruf ataupun karakter ketiga ini B. Nah, kalau benar kenapa? Kalau benar kita akan ganti menjadi Bandung. Oke. Nah, yang terakhir, ketika dua pernyataan yang di depan salah, pernyataan yang pertama apa? Huruf yang ada di tengah itu J. Kalau benar Jakarta. Pernyataan yang kedua, huruf yang ada di tengah itu B. Kalau benar akan kita ganti menjadi Bandung. Nah, kalau kedua pernyataan ini salah, maka kita akan isi dengan Semarang. Nah, gini guys, kalau pernyataannya lebih dari 2. Dan jangan lupa kita kasih 2 tutup kurung, karena di sini ada 2 tutup kurung nih, 1, 2. Tekan enter aja, maka ketika di tengah ini J akan terisi Jakarta, ketika di tengah ini B akan terisi Bandung, dan ketika di sini S akan terisi Semarang. Oke, jadi kalau 4 ya diulang lagi, if dan seterusnya, if dan seterusnya. Kalau 2 lebih mudah ya, lebih cepat. Kalau udah 3 ke sana ya agak sedikit lama karena harus mengetik ulang untuk rumusnya. Nah, sebagai contoh kita akan coba gunakan yang terakhir ini, status, biar lebih paham ya. Status diambil dari satu karakter terakhir. Karakter terakhir berarti dari kanan. Kalau dari kanan berarti kita menggunakan rumus reg. Oke, sama dengan if, kemudian kita buka kurung, logical testnya kita akan mengambil satu karakter terakhir dari B2 ini, kemudian tutup kurung sama dengan 1. Nah, kita membuat sebuah pernyataan nih. Pernyataannya apa? Huruf yang terakhir ataupun satu karakter terakhir itu angka 1. Kalau benar, maka kita akan gantikan ataupun akan kita masukkan kata jomblo. Nah, kemudian kalau pernyataan ini salah, kita akan gantikan ataupun kita akan isi dengan menikah. Nah, kalau udah tinggal tutup kurung, tekan enter. Oke. Oh, ini ada yang kurang. Jomblo. B2 sama dengan 1, kita ganti jomblo, ketika 2 menikah. If, oh ya, yang kurang rumus itunya ya, logical testnya. Buka kurung, kemudian reg. Sorry guys, agak sedikit. Nah, gini, enter deh jomblo. Untuk ke bawah tinggal kita tarik aja. Nah, begitu aja. Sebenarnya caranya sangat mudah untuk mengkombinasikan ketiga rumus ini. If, left, mid, reg. Kalau kalian udah terbiasa, kalian nanti akan cepat untuk memahami suatu masalah di Excel. Ketika gini rumusnya apa, ketika gitu rumusnya apa, guys. Dan saya sarankan kalian mulai belajar dari dasar ya. Ini kan udah kombinasi, jadi kalian belajar dulu if itu apa, rumus left itu apa, rumus mid itu apa, dan rumus reg itu apa. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya jika videonya udah dapat membantu ataupun bermanfaat untuk kalian.